Ya, berjumpa lagi di Ngopi Bareng Redaksi Cepos TV. Hari ini kita kedatangan tamu Kepala Rumah Sakit Bayangkara Jayapura, Bapak Kompol Dr. Dedet Stefano, MKet OG, spesialis OG Pak ya? Ya, Oke. Selamat datang Selamat datang, selamat pagi. Iya. Ya, pertama-tama gini dok, kami dari Generasi Pos dan Cepos TV atas nama pimpinan mengucapkan selamat ulang tahun buat Rumah Sakit Bayangkara yang ke-18 ya. Nggak terasa sudah. Ya. Kalau manusia mungkin lagi ABG-ABG-nya nih dok. Lagi pecah telur ini. 18 lagi tahun pecah telur ini. Biasanya kalau muda itu inovasinya pasti dia berinovasi, kreativitasnya pasti lagi kencang-kencangnya nih dok. Mudah-mudahan. Nah, selama 18 tahun dok, apa-apa saja yang sudah dilakukan Bayangkara Pak? Yang terutama sih sebenarnya Rumah Sakit Bayangkara ini ada karena salah satu bentuk pelayanan kesehatan khususnya untuk anggota Polri dan keluarganya, keluarga Polri dan ASN. Ya, masyarakat dok. Dan bisa. Sekarang akhirnya masyarakat, ya, gitu. Betul. Ya, memang dibentuk terutama memang sebenarnya untuk anggota Polri. Tapi sekarang tidak menutup kemungkinan masyarakat pun bukan bisa, memang bisa. Bahkan banyak dok. Bahkan banyak. Gitu. Malah kalau kita ambil presentasi kepercayaan masyarakat di Rumah Sakit Bayangkara tuh lebih banyak masyarakat daripada anggotanya yang datang. Oh, sekitar berapa? Mungkin sekitar presentasi kita ambil sekitar 60-40% masyarakat umum ya. Ini bukan nggak ada hubungan keluarga. Tidak ada bukan anggota Polri ataupun bukan pegawai negeri dari Polri. Artinya Bayangkara terbuka. Ya. Dan kadang-kadang orang beranggapan gini dok, karena ini khusus anggota, prioritas anggota, tapi tidak seperti itu. Enggak, sama. Semua perlakuannya sama. Mungkin ada perlakuan khusus cuma anggota beberapa, tapi tidak membedakan ya, terutama lagi pasien BPJS, kami sangat terbuka dengan pasien-pasien BPJS. Semua bentuk pelayanannya sama. Yang didapat haknya sama, gitu. Hak yang diberikan dari Rumah Sakit Bayangkara terhadap pasien BPJS itu sama. Gitu. Nah dok, di sana ada berapa sih jumlah kamar atau tempat tidur yang disediakan? Untuk sekarang karena Rumah Sakit Bayangkara itu kalau dari segi tingkat itu rumah sakit dari Polri itu tingkat 3. Artinya tingkat 3 itu kalau kita dari kementerian itu kita di tipe C. Tipe C. Ya, kita punya 122 bed sekarang, 122 tempat tidur. Ya, itu dari semua perawatan bedah, penyakit dalam, saraf, ya. Kita punya perawatan obstetri dan ginekologi atau OBGYN. Ya, bedah, kita punya beberapa ruang perawatan. Anak juga kita ada semua mencakup 122 tempat tidur. 122 tempat tidur. Ya. Selama COVID kemarin juga buka juga ya Pak? Buka, kita malah membuka satu ruangan khusus ya, ada 1 sampai 2 ruangan khusus karena kemarin kasusnya melonjak di bulan Februari. Ya, di bulan Februari kita ada merawat sekitar hampir 30 pasien COVID ya, dan kita membutuhkan 2 ruangan. Yaitu kita siapkan 2 ruangan memang khusus pasien COVID gitu. Karena memang kita sudah cukup berpengalaman menangani pasien COVID dari sebelumnya, dan saat varian Omikron itu datang, kita sudah ready. Kita personal kita sudah ada pengalaman dan ruangannya sudah juga siap gitu. Sampai sekarang pun kami juga masih ada merawat pasien COVID dan kami masih menyiapkan atau dalam arti kata kita masih menempatkan satu ruangan untuk khusus pasien COVID gitu. Jadi masih sementara itu dok ya? Masih ada berapa yang pasien sekarang dok? Sekarang tinggal satu pasien tinggal satu pasien, mungkin hari ini pun juga sudah ini, karena yang untuk varian baru ini yang Omikron yang kemarin itu mungkin gejala tidak terlalu berat sama gejala-gejala sebelumnya ya, jadi gejala ringan ataupun sedang biasanya. Nah, dari ini untuk SDM sendiri bagaimana Pak dok? SDM untuk keseluruhan kita kurang lebih ada 360 personil. Ya, itu terdiri dari apa-apa? Terdiri dari organik artinya ada anggota Polri, ya, ada ASN, ya, pegawai negeri Polri dan pegawai BLU yang kita berdayakan dari anggaran BLU kita. Gitu. Yang termasuk saya ini anggota Polri ya. Saya organik gitu ya. Organik namanya. Jadi organik gitu. Jadi kita punya beberapa dokter organik ya, dokter polisi dan dokter-dokter ASN dari Polri. Nah, kalau untuk dokter spesialis sendiri apa-apa saja, berapa banyak? Dan dokter spesialis yang kita punya sekarang, kita punya 3 dokter anak, kita punya 3 dokter bedah umum, kita punya dokter anestesi, kita punya dokter radiologi, kita punya dokter saraf, kita punya 4 dokter OBGYN, dokter kandungan kita punya 4,
Terus kita punya 4 bedah ortopedi. Ya. Terus yang lain kita punya dokter tadi saraf ya. Mau mendatang mau masuk ini dokter mata. Dokter mata. Dok. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita sudah bisa membuka pelayanan mata. Kebetulan kami sudah mendapatkan lengkap alat mata. Dan mungkin kedepannya kita akan membuka pelayanan untuk pasien-pasien yang dengan adanya gangguan mata. Selain rawat inap kan pasti ada rawat jalan juga dok ya, poliklinik. Itu polinya pelayanannya apa aja? Poliklinik itu hampir sama Kadi. Setiap ada pelayanan dokter spesialis, itu ada poli umum atau poli jalannya ada, gitu. Rawat jalannya ada gitu ya. Poli umum ataupun BPJS kita ada. Kita buka setiap Senin sampai Jumat kita buka. Gitu. Nah, saya ada pengalaman nih dok. Waktu anak saya kakinya patah, itu sekitar 2015 kalau tidak salah. Dan saya ya salut lah dengan Rumah Sakit Bayangkara. Artinya meskipun saya pasien BPJS ya seperti yang dokter bilang tadi, tidak dibedakan masyarakat. Jadi begitu anak saya datang, langsung ditangani. Terus jujur dok ya, waktu itu uang saya sangat terbatas. Saya sudah mikir nih, wah ini kaki patah ini pasti jutaan ini, bahkan mungkin puluhan. Tapi ya puji Tuhan semua gratis. Jadi teman-teman di IGD sampai anak saya juga dioperasi sampai dia keluar tidak bayar. Amin. Jadi bagaimana dengan pelayanan BPJS sendiri? Saya sebenarnya menjelaskan sedikit untuk kasus-kasus pasien kecelakaan ya, apalagi pasien kecelakaan terutama kecelakaan lalu lintas. Biasanya kalau pasien-pasien dengan kecelakaan lalu lintas dia ada berapa asuransi yang bisa cover. Salah satunya PT Jasara Harja. PT Jasara Harja dan yang kedua di cover sama BPJS. Misalnya dia plafonnya di PT Jasara Harja itu sudah cukup, kita bisa cover lagi ke BPJS. Jadi makanya kalau pasien-pasien khususnya kecelakaan biasanya kan yang pegang dokter bedah tulang ya. Kebanyakan yang patah dokter bedah tulang yang pegang. Makanya pasien datang ya tidak membayar apa-apa kecuali memang kalau dia membutuhkan pen itu ya. Pen yang khusus. Khusus ya. Mereka khusus. Karena itu kan memang tidak di cover dok ya. Kasusnya beda. Iya betul. Kasusnya beda. Tapi kalau pen biasa ada. Oh gitu. Kalau pen biasa itu selalu bisa di cover oleh kita. Ada ini. Ya dari BPJS ataupun dari PT Jasara Harja biasanya kalau memang dia kasus-kasus kecelakaan Jasara Harja yang cover. Jasara Harja tuh mengcover penuh. Nah ini yang tidak dipahami oleh masyarakat Pak dok. Mungkin bisa dijelaskan. Misalnya kalau ada kecelakaan, bagaimana bisa mengcover itu dok? Apa saja yang disiapkan? Kalau misalnya ada kasus kecelakaan lalu lintas ya, memang kecelakaan yang biasa ada 2 ya, misalnya tabrakan gitu ya, 2 itu memang itu bisa di cover BPJS asal dibuat laporan kepolisian yang lengkap. Berarti harus melapor dulu. Melapor dulu. Jadi nggak bukan melapor pasiennya kecelakaan terus tiba-tiba dia lapor keluarga bisa. Baru masuk ke ini enggak. Pasien tetap dibawa ke rumah sakit untuk pertolongan untuk pertolongannya, tetap melengkapi persyaratan membuat laporan polisi. Ya, laporan polisi. Dan itu saya jamin 100% tidak akan ada biaya tambahan kecuali memang dibutuhkan plat khusus ataupun kasusnya itu sulit. Kasusnya sulit, mungkin kayak yang kalau kasus cuman misalnya patah tangan, patah kaki itu full bisa di cover ya. Bisa. Tapi kalau dia memang kasus sulit mungkin ada pecahnya sendi, harus ganti sendi gitu ya. Itu mungkin dokter orto lebih paham ya. Kalau saya kan kurang paham yang masalah ortopedi. Tapi setahu saya kalau dia bisa diganti sendi itu ada plat-plat khusus. Nah, mungkin itu yang tidak bisa Tapi selama plafonnya cukup, plafonnya cukup antara PT Jasara Harja dengan BPJS itu di cover. Jadi, tapi kalau misalnya di backup dua-dua bisa enggak dok? Bisa. Oh gitu. Jadi kalau itu tadi saya bilang, satu kasus kecelakaan misalnya, dia di cover sama Jasara Harja dulu. Ternyata Jasara Harja itu punya plafonnya sudah lewat. Dia punya plafon kalau nggak salah sekitar 20 juta. Di cover full. Ternyata dalam perawatannya dia bisa sampai 28 juta. 8 juta ini bisa kita klaimkan ke BPJS. Jadi masyarakat nggak perlu takut gitu loh. Kalau kecelakaan jangan mikir, yang penting dia punya asuransi. Dia punya asuransi, dia punya BPJS Jasara Harja itu sangat support terhadap kasus-kasus kecelakaan. Mereka tidak akan pernah mempersulit. Salah satunya sekarang 2 bulan yang lalu kita Rumah Sakit Bayangkara mendapat salah satu rumah sakit terbaik dalam penanganan trauma estetik dari PT Jasara Harja. Memang kita sudah menjalin kerjasama cukup lama dengan kemitraan lama dengan Jasara Harja, dan PT Jasara Harja itu sangat support ke Rumah Sakit Bayangkara. Makanya sekarang tuh kita punya 4 dokter ortopedi. Ya, dokter bedah tulang kita punya 4 sekarang. Nah, dari 4 itu banyak kasus-kasus
di trauma ataupun kasus-kasus kecelakaan itu dirujuk selalu ke Rumah Sakit Bayangkara. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang kita bisa tangani dengan baik gitu. Jadi kalau mungkin waktu Bapak datang ke Rumah Sakit Bayangkara, lihat pasien ortonya banyak kan? Tiap sore tuh sampai waktu gitu. itu Ya? kamar, ya saya berterima kasih dengan teman-teman di Bayangkara dok. Jadi anak saya bukan kecelakaan lalu lintas, dia jatuh di sungai, patah, terus sampai di sana bedah full. Waktu itu anak saya masih SD lah. Jadi ruangan untuk bedah untuk anak itu full. Tapi teman-teman di Bayangkara sangat membantu. Dia bilang, Pak, sementara di umum dulu, nanti kosong baru kita pindahkan. Jadi, tapi itu kan di cover BPJS. Ya. Jadi itu saya bilang. Jadi untuk kasus-kasus patah tulang, terutama kasus-kasus trauma ya, dengan adanya akibatnya dengan patah tulang, ada 2 asuransi yang bisa dipakai, kan BPJS ataupun jasa raharja. Kalau dia kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas. Tapi kalau dia kayak kasus anak Bapak, itu BPJS bisa cover. Betul. Jadi Bapak waktu itu keluar bayar nggak? Nggak ada sih dok. Nggak ada kan ya? Cuman bayar pen aja. Karena memang kasusnya sulit ya. Ya, jadi memang sudah dijelaskan dari dokter sama ini bahwa ini nggak di cover sama BPJS. Ya, kita sih ya sangat berterima kasih lah sudah agak ya termasuk ringan lah. Biaya operasi semua gratis ya. Betul mungkin dok. Pennya itu pen khusus jadi. Betul. Mungkin yang Bapak minta kan, Bapak minta pen khusus pastinya. Ya. Sebenarnya itu kenapa Bapak aturannya tidak membayar kalau memang gitu. Biasanya ada pen yang kita punya. Nah gitu itu yang mungkin masyarakat harus tahu juga. Kalau kita tetap pen kita tetap kita sediakan sebenarnya, tetap sediakan. Tapi kadang-kadang pasien meminta pen khusus karena pengen kan pennya lebih bagus ataupun gitu. Karena kan itu alat kita luar kita masukkan ke dalam tubuh. Pasti kita kan kalau Bapak buat anak pasti pengen yang bagus dong, jangan yang biasa dong gitu. Tapi sebenarnya pada kasus-kasus seperti ini BPJS sudah cover semuanya. Dan itu pen kita ada, dan itu biasa kadang-kadang permintaan pasien. Ya, pengen pen yang khusus, pen yang bagus. Nah itu yang akhirnya berpikir, nah itu yang stigma-stigma seperti itu yang membuat jangan salah kaprah, masuk ke Rumah Sakit Bayangkara bayar gitu loh. Padahal atas permintaan ini. Atas permintaan sendiri gitu. Nah, termasuk mungkin yang masyarakat harus paham juga, misalnya dia BPJS kelas 2, terus pindah naik. Nah itu kan pasti ada selisih. Itu yang kadang masyarakat loh kok bayar. Gitu. Tapi ada beberapa kebijakan dari Rumah Sakit Bayangkara itu ya untuk kasus-kasus seperti itu. Misalnya memang kalau memang kita ini biasa kita kalau untuk anggota Polri memang ada kebijakan dari pimpinan kita memberikan 1 tingkat lebih tinggi dari jatahnya ya untuk keluarga. Tapi tergantung dengan kondisinya dia gitu. Kalau tetap tidak memang kita kalau untuk khusus anggota Polri kita ada tingkatkan perlakuan khusus itu aja. Dari perlakuan dari misalnya dia jatahnya kelas 1 kita bisa naikkan di kelas VIP. Kalau ada gitu ya, kalau ada ruangan. Tapi biasa memang kita sediakan gitu. Memang khusus untuk anggota, keluarga anggota dan ASN. Ya, itu semuanya. Dok, kembali ke kecelakaan tadi. Kan setiap asuransi pasti ada yang di cover dan ada yang tidak. Nah, untuk kecelakaan mana yang tidak di cover, Dok? Karena kadang orang berpikir, loh kok ini tidak di cover? Saya sudah urus segini tapi tidak bisa. Kebanyakan kalau kecelakaan tunggal misalnya itu enggak tunggal gitu terus dia mabuk gitu ya, mabuk itu nggak bisa di cover gitu ya, dia mabuk. Termasuk BPJS mungkin dok? BPJS apalagi BPJS itu di cover sama sekali gitu. Kalau dia mabuk tidak bisa di cover. Nah itu ini warning bagi masyarakat ya, hati-hati gitu, jangan mengendarai suatu dengan kondisi mabuk nanti tiba-tiba kecelakaan. Udah kecelakaan, bayar lagi. Tanggung resiko sendiri. Tanggung resiko sendiri semuanya, karena itu kan dianggap kelalaian kita sendiri gitu ya. Tapi kalau masalahnya tidak di bawah pengaruh alkohol, semuanya bisa kita cover gitu. Karena yang penting dilengkapi administrasinya, cara dibuat laporan polisinya, terus juga dipastikan BPJS-nya dibayar. Ya. Karena kebanyakan orang punya kartu BPJS tapi BPJS-nya nggak dibayar. Nggak dibayar dok. Nah, tiba-tiba pas masuk rumah sakit saya punya BPJS nih. Dicek ternyata wah ini sudah nunggak. Nah itu yang mungkin perlu diperhatikan gitu ya. Itu harus diperhatikan. Karena BPJS itu sangat berguna sekarang. Sangat cukup. Mungkin Bapak kan juga merasakan kan? Sangat dok. Sangat kan. Gitu. Jadi bagaimana program pemerintah itu membuat BPJS itu ternyata berguna gitu loh. Sangat berguna dok. Bahkan ada saudara saya, ya saya nggak usah sebut dia kerja dia kerja di salah satu asuransi lah. Dia bilang, Kak ini gini bisa sampai rujukan ke Singapura ini. Saya bilang oke, memang bisa saya bilang. Tapi kan asuransimu saya bayar dulu nanti saya klaim. Kalau BPJS enggak saya bilang. Enggak ada uang pun saya bisa langsung ke sana. Yang penting BPJS-nya preminya dibayar. Nah, itu. Tapi memang program pemerintah luar biasa dengan ada program BPJS ini itu memudahkan
masyarakat umum itu mendapat pelayanan kesehatan. Dan saya secara perhatikan gratis. Bayangkara sangat mendukung itu, saya lihat, Dok. Sangat. Ada apa, tempat khusus BPJS juga. Saya lihat. Ada. Dan sangat kita dimudahkan. dimudahkan. BPJS juga terus melakukan inovasi yang baik ya, dan selalu menjalin mitra dengan beberapa rumah sakit ya, termasuk Rumah Sakit Bayangkara. Salah satunya kemarin kita mendapat support dari BPJS untuk masalah antrian online. Oh, gitu. Jadi sudah mulai online antriannya. Nanti mungkin ke depannya pasien BPJS itu tidak perlu menunggu lama di rumah sakit. Jadi nanti ke depannya pasien BPJS cuma melihat handphone aja, saya jadwal polis saya jam 10. Dia nunggu aja di rumah. Dia sudah daftar secara online. Jadwal praktek dokter, misalnya dia mau ke dokter penyakit dalam, gitu. Saya mau kontrol penyakit dalam. Saya dapat nomor antrian berapa nih? 13. Saya jam berapa datang? Jam 10. Cukup dia datang jam 10. Jadi nggak perlu lagi dia nunggu lama di situ. Jadi memang konteksnya untuk Rumah Sakit Bayangkara Jayapura sendiri, karena kebetulan sekarang saya Karumkitnya, saya mempunyai konteks ke depan menjadi salah satu green hospital dengan berbasis teknologi. Green hospital berbasis teknologi. Ya, itu jadi, seperti apa itu, Dok, konsepnya? Konsepnya itu kan kalau kita datang ke suatu rumah sakit gitu ya, ke suatu rumah sakit itu kan orang udah berstigma, oh ini kok rumah sakit, bau obat, betul. bau obat, terus apa, gersang, menakutkan, scary gitu ya. Kita datang ke suatu konteks rumah sakit gitu. Itu yang harus kita rubah sekarang. Dari sekarang rumah sakit Polri itu harus menyapa seluruh lapisan masyarakat sekarang. Jadi konsepnya apa? Green hospital. Dia pasien itu datang, dia tidak terasa di rumah sakit gitu loh. Kita datang. Jadi boleh kata seperti kayak di hotel gitu, Dok. Kayak di hotel, kayak di mall, kayak di taman. Nah, taman tetap green hospital kita. Emang konteks ke depannya saya punya rancangan ke depan untuk menuju ke green hospital dengan berbasis teknologi. Berbasis teknologi itu kita tidak lagi menggunakan banyak kertas lagi. Ya, kita udah go green, nanti mudah-mudahan ke depan bisa kita wujudkan semuanya paperless. Jadi semua dengan teknologi aja. Ya, Bapak mau lihat rekap Bapak, status Bapak gitu, saya berobat tanggal berapa. Reminding dari handphone aja. Kan bisa? Rata-rata sekarang berarti semua punya Android kan? Bisa. Nanti kita saya rencana bikin aplikatifan ke situ, ke aplikasinya. Berarti sekarang lebih terbuka gitu, ya, Dok, ya? Jadi saya mau lihat riwayat saya punya itu bisa dilihat dari Bapak punya aplikasi dengan berbasis Android. Memang konteksnya kita mau ke depannya seperti itu. Jadi Bapak mau berobat nanti kontrol rutin, diingatkan, reminding. Kontrol 3 minggu lagi, kontrol 2 minggu lagi, kontrol hari ini Bapak kontrol ke sini dengan poli ini. Itu sudah berbasis gitu. Memang itu proses ya, proses kita berproses. Dan untuk sekarang ini kita ada pembangunan untuk Rumah Sakit Bayangkara. Dan apa saja? Sekarang Rumah Sakit Bayangkara sekarang udah 122 bed tempat tidur. Nah, kita pengembangan untuk bangsal perawatan 50 tempat tidur. Sekarang lagi mau dibangun, sudah jalan nih. Sementara jalan ini hari ini ya, pembukaan lahannya. Hari ini. Jam 8 ini sudah masuk ya. Jadi mudah-mudahan dari pengembangan bangsal 50 tempat tidur ini akhir tahun rampung. Itu salah satu yang pengembangan sekarang. Yang kedua, saya mau mengubah ke Grand Hospital itu ya. Jadi mudah-mudahan ya saya bisa memproses, membentuk minimal bentuk tampilan fasad Rumah Sakit Bayangkara itu berubah. Jadi pengennya masyarakat tuh jangan takut ke rumah sakit polisi gitu. Ya. Jadi enggak ada seram, Dok, ya? Nggak serem. Masuk ada pos penjagaan, ada polisi, ada pakai baju polisi kan, jadi orang secara psikologis pasti ada perasaan, waduh saya ke rumah sakit polisi. Karena itu yang mau saya keluarkan. Kita karena pelayanan ini. Betul. Ya, saya sendiri sebagai pelayan masyarakat ini, saya pelayan ini. Saya melayani bagaimana masyarakat di sekitar kita ataupun yang mempercayakan pelayanan kesehatannya ke Rumah Sakit Bayangkara. Jadi membuat senyaman mungkin pasien itu ke rumah sakit. Kalau bisa dia masuk itu ke rumah sakit itu, ini kok rumah sakit kayak mall, ini kok rumah sakit kok kayak taman ya. Jadi memang konteks ke depannya rumah sakit itu memang harus dibuat seperti Green Hospital dengan best teknologi. Ya, harus merubah seperti itu semua sekarang. Tapi kalau sudah seperti itu, masyarakat tidak perlu takut lagi bahwa wah ini sudah bagus, ini jangan sampai mahal deh. Balik lagi. Cuman kita promosikan, kita melayani pasien BPJS. Yang penting bawa kartu BPJS Anda dibayar, preminya Anda akan dilayani, akan mendapatkan haknya. Betul. Nah, itu yang kita inikan. Nah, itu kita akan lakukan promosi terus untuk rumah sakit, pengembangan rumah sakit gitu. Kalau alat-alat sekarang kita punya alat
CT scan kita punya ISWL, ya ISWL itu untuk kasus-kasus urologi, ya kita punya panoramik X-ray, ini alat-alat canggihnya kita punya USG intervensi, ya dan alat-alat USG, dan kebetulan sekarang kita punya alat mata yang baru, ya kita baru disupport oleh Pusdokes Polri dari Mabes Polri. Kita mendapatkan alat yang cukup canggih, ya. Alhamdulillah sekarang alat-alat kesehatan di Polri itu udah bagus-bagus. Jadi kita nggak kalah bersaing dengan rumah sakit swasta, ya. Berarti masyarakat enggak, aduh saya ke Jakarta deh karena ini ternyata di sini sudah pada di sini SDM-nya pun sudah mencukupi kok. Ya. Mungkin kalau kasus-kasus yang langka mungkin baru kita rujuk, ya. Tapi untuk kasus penanganan, contoh tadi kasus penanganan kecelakaan itu jarang yang kita rujuk, gitu. Mungkin kecuali kalau permintaan keluarga, tapi kasus-kasus penembakan semua dikerjakan di Bayangkara. Betul. Ya, kasus-kasus penembakan dengan kasus-kasus sulit, ya. Ada kasus-kasus dari penembakan yang ataupun ada korban penembakan, biasanya Rumah Sakit Bayangkara mengerjakan itu. Ya, saya alhamdulillah kepercayaan Rumah Sakit Bayangkara, kepercayaan masyarakat terhadap Rumah Sakit Bayangkara terus bertingkat, ya, bertambah gitu, ya. Itu dengan diwujudkan dalam bentuk banyaknya pasien yang mulai berkunjung ke Rumah Sakit Bayangkara. Jadi bahkan pasien umum lebih banyak. Pasien umum lebih banyak loh. Pasien yang bukan BPJS-nya Polri, ya, BPJS umum, ya, dia banyak ke rumah sakit. Malah persentasenya lebih besar itu. Jadi Rumah Sakit Bayangkara alhamdulillah mendapat kepercayaan untuk dan kita juga sekarang sudah ada call center, kita sudah membuka komunikasi untuk masyarakat bebas bertanya apa saja, memberikan masukan atau mengarah yang lebih baik untuk meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Bayangkara. Gitu. Dok, tadi Green Hospital berbasis teknologi. Nah, untuk berbasis teknologi apa-apa saja perangkat yang dipersiapkan? Rumit nggak, Dok? Rumitnya sih sebenarnya mungkin nggak rumit, ya, dengan base teknologi. Yang rumitnya itu anggarannya. Karena memang kita harus ketahui apa yang berbasis dengan teknologi itu mahal. Betul, Dok. Ya, mahal. Tapi saya berusaha gitu akan mengarah ke sana gitu, karena tapi itu bukan jadi penghalang, Dok. Bukan jadi penghalang gitu. Saya rasa pimpinan kami pun di sini ada Bapak Kapolda, pimpinan kami akan mensupport. Betul. Beliau sangat mensupport 100% dengan seluruh kegiatan pelayanan, asal meningkatkan pelayanan, terutama untuk masyarakat umum beliau sangat support. Jadi apapun yang kami sampaikan ke pimpinan kami, Bapak Kapolda terutama di sini, saya yakin beliau akan support. Asal itu memang meningkatkan pelayanan dan mengarah bentuk pelayanan Rumah Sakit Bayangkara ke arah yang lebih baik. Begitu. Nah, selain pelayanan-pelayanan yang umum dilakukan, saya juga pernah berapa kali lihat Bayangkara melakukan pelayanan sosial seperti sunatan massal, terus apakah ada yang lain seperti itu, Dok? Ada, dalam waktu dekat ini nih sekalian saya promosi, ya. Ini dalam waktu dekat ini kita akan adakan operasi bibir sumbing. Oh gitu, Dok. Ya, jadi mungkin masyarakat yang menonton ini bisa datang. Kita akan adakan operasi bibir sumbing di tanggal 15 Juni. Dan mulai sekarang sudah bisa melakukan pembukaan. Ya, pembukaan pendaftaran untuk dilakukan screening. Jadi itu gratis. Gratis. Ya, dalam rangka apa nih, Dok? Ini dalam rangka ulang tahun Bayangkara. Ya, itu arahan dari pimpinan kita, dari Bapak Kapolri untuk melakukan operasi bibir sumbing secara serentak seluruh Indonesia. Gitu. Jadi akan dilaksanakan di 15 Juni. 15 Juni. Ya, jadi mungkin target dari Bayangkara berapa banyak, Dok? Targetnya berapa saja yang datang kita kerjakan. Begitu. Seberapapun, ya. Berapapun, ya, gitu. Tapi kita kerjakan operasinya, kita kerjakan di Rumah Sakit Bayangkara. Dan jadi nanti masyarakat yang ada mungkin kelainan pada anak-anak terutama, ya, kelainan bibir sumbing bisa mendaftar ke Rumah Sakit Bayangkara. Nanti akan ada tim kita yang akan menerimanya di situ. Tinggal bilang mau rencana operasi bibir sumbing. Tinggal dilaporkan ke bagian pendaftaran. Nanti bagian pendaftaran akan mengarahkan ke bagian dokpol kami, bagian kedokteran kepolisian kami untuk dipersiapkan untuk dilakukan operasi. Tapi ini dilakukan di sini. Apakah ada rencana misalnya kalau dari Merauke misalnya pingin itu? Boleh dilakukan di sana, tapi ya itu kita tidak tidak membiayai untuk ongkosnya. Kita menggratiskan biaya operasinya. Itu yang perlu ditekankan, biaya operasi sampai perawatan pos operasinya, gitu. Ini gratis, ya. Gratis. Gitu. Dok, ini kan pandemi sempat membuat kita sulit, semua sektor terganggu. Nah,
kemarin pemerintah sudah melonggarkan penggunaan masker, tapi kan tingkat jumlah masyarakat yang divaksin itu kan masih masih perlu ditingkatkan lah. Nah, ada tugas enggak dari Polda sendiri untuk Bayangkara untuk bagaimana vaksinasi ini bisa menjangkau lebih banyak masyarakat lagi? Sebenarnya upaya-upaya dari kepolisian daerah Papua ini banyak ya untuk meningkatkan vaksin. Kebetulan kami juga kemarin sempat meninjau beberapa lokasi sampai ke Yapen, Waropen ya. Itu diterjunkan dari tim kesehatan kita. Semua tim vaksinator itu berasal dari Bidokes Polda Papua. Ya, itu terdiri dari dokter, perawat dan tenaga bantuan ya. Dari tim vaksinator kan ada pendaftarannya gitu. Ada tim vaksinnya yang harus memvaksinnya, dan itu kita berupaya terus sampai hari ini pun ada ini. Hari ini ada vaksin di Polsek Demta. Oh gitu. Ya, jadi pelayanan tetap terus jalan. Tetap berjalan. Pelayanan vaksin tetap berjalan. Apalagi dari kegiatan beri vaksin dari Polresta. Hampir setiap hari jalan terus. Ya, kita menghimbau masyarakat, ayo vaksin. Kan sudah terlihat sekarang kita manfaatnya sudah ada, Dok. Manfaatnya sudah ada. Mungkin diharapkan apa yang diharapkan dari pemerintah pusat akan terbentuknya herd immunity itu sudah terjadi. Sudah mulai terjadi ya. Sementara ini ya, Dok. Sudah mulai terjadi. Jadi ya permindahan ataupun penularan pasien COVID-19 ini sudah mulai tertangani gitu, karena memang herd immunity-nya sudah terbentuk. Ya, jadi sudah terbentuk ini ya. Mari vaksin gitu loh. Saya ngajak masyarakat apapun siapa nggak usah takut vaksin. Kan ini mempermudah kita semua sekarang gitu ya. Ternyata vaksin aman kok. Betul. Loh, kalau dibandingkan ada 100 orang yang divaksin, 80-nya divaksin, 80-nya aman semuanya. Ya, tidak ada boleh keluhan 90 lah. Saya rasa efektivitas vaksin dari COVID-19 ini udah ya 99% itu efektivitasnya. Awal-awalnya kendalanya apa, Dok? Kendalanya mungkin kepercayaan dan ketakutan masyarakat atas vaksinnya, karena mungkin karena hoax juga, Dok. Ya, kebanyakan orang menyebarkan hoax setelah vaksin meninggal gitu. Sebenarnya meninggalnya bukan karena vaksinnya, memang sudah ada penyakit terdahulunya gitu loh. Bukan karena vaksinnya, kebetulan gitu. Dan itu pun juga harus ada keterbukaan dari masyarakat sendiri. Jangan sampai ditanya ada penyakit ini, oh enggak ada. Enggak ada, karena pengennya divaksin aja. Itu dia. Tapi untuk Polda Papua sendiri sampai hari ini pun tetap menggiatkan kegiatan vaksin sampai saat ini. Masih sampai hari ini. Terus. Jadi kalau vaksin itu udah Polri lah kerjaannya. Udah pasti Polri, karena Polri menyumbang 20% lebih untuk vaksin di seluruh Indonesia ini. Ya. Nah, pandemi boleh dikata ya hampir berlalu lah, pandemi COVID. Tapi ini ada ancaman baru nih, Dok. Ya. Hepatitis akut ya. Nah, bagaimana Bayangkara sendiri atau khususnya Bidokes Polda Papua mengantisipasi itu, Dok? Utamanya di tingkat anggota dulu lah, anggota dan keluarganya serta ASN. Jadi kita dalam kasus hepatitis akut ini memang udah ada peraturan-peraturan ataupun alur-alur yang dibuat oleh Pusdokes Pusat ya, dari Kesehatan Pusat kita di Mabes Polri memberikan arahan ini, alurnya begini kalau memang ini. Tapi di selain itu kita tetap melakukan giat preventif. Ya, kan yang kita tahu hepatitis itu yang sekarang kita tahu nih, itu penyebaran dari orofekal. Orofekal itu artinya mungkin dari makanan. Ya, salah satunya dari makanan, karena mereka juga belum tahu meneliti ini mungkin dijaga kebersihannya, dijaga penggunaan sendok kebersihannya. Itu mungkin minimalisir perpindahan hepatitis ini. Itu kan terutama pada anak ya. Iya, betul. Padahal kalau dipikir kan banyak prioritas masyarakat ini gara-gara COVID-19 muncul sakit ini. Padahal belum tentu benar, Dok. Iya, benar. Sebenarnya dengan apa yang sekarang kan masyarakat sudah mulai berubah ya. Mulai berubah, kata penggunaan masker itu jadi hal yang biasa. Iya, betul. Menggunakan hand sanitizer itu jadi hal yang kewajiban kayaknya. Betul. Ya kan, pagi kita megang apa-apa, sekarang kita udah pakai hand sanitizer. So, kita menjaga gitu. Itu kan ada untungnya dengan COVID-19 ini merubah ada hal-hal positif yang masyarakat lakukan untuk saat ini gitu ya. Salah satunya cuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer dan penggunaan masker. Itu yang tidak berpuluh-puluh tahun tidak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Kita keluar tidak menggunakan masker sekarang, lebih ada aman. hal positif yang baik. Nah, itu
dari segi kita dari Bidokus Polda Papua dan rumah sakit ya, untuk alur penerimaan pasien-pasien dengan terduga hepatitis akut kita sudah buat. Sudah ada. Kita sudah ada petunjuk teknisnya sudah ada. Jadi sudah siap untuk mengantisipasi itu, Dok. Kami sudah siap untuk antisipasi itu gitu, dan dokter anak kami juga sudah siap gitu. Dan kami sudah rapatkan juga masalah penanganan hepatitis akut ini kalau memang ditemukan di Papua sini. Kita harapkan tidak ada, Dok. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan kami pengennya masyarakat Papua tetap sehat, betul. Tetap sehat dan tetap bisa berkarya gitu. Nah, kedepannya nih, Dok, usia 18 tahun selain tadi Green Hospital berbasis teknologi, apalagi yang akan dilakukan Rumah Sakit Bayangkara? Apakah ada kemungkinan misalnya buka di daerah mana gitu? Oh, iya. Jadi untuk dari kepolisian sendiri ya, kebetulan pimpinan utama kami Bapak Kapolri ya sangat-sangat mensupport dengan kesehatan. Ya. Beliau sangat perhatian kali kepada kesehatan. Ya, salah satunya beliau merekrut, yang tahun lalu merekrut 200 dokter untuk dijadikan anggota Polri. Itu salah satu program beliau yang sangat luar biasa bagi saya gitu, karena kita insan kesehatan juga ya, walaupun kami berbasis baju polisi tapi juga kami insan kesehatan ya. Jadi beliau punya program langsung merekrut 200 dokter, terdiri dari kurang lebih 60 dokter spesialis itu jadi anggota Polri. Untuk Papua sendiri program-program beliau luar biasa. Jadi akan mudah-mudahan tahun depan akan dibentuk rumah sakit di Mimika. Oh, Mimika. Jadi kita akan punya rumah sakit Bayangkara di Mimika. Habis setelah itu Maroke rencana. Ya, Maroke, dan setelah itu Jaya Wijaya. Oh, gitu ya. Jadi kita mengikuti dengan trennya perkembangan pemekaran daerah, dan diharapkan setiap daerah itu ada rumah sakit Bayangkara. Betul. Gitu. Karena kalau ini saya lihat supaya juga bisa anggota-anggota yang di atas tidak perlu turun ke sini, Dok ya. Iya. Paling jadi tidak mempermudah, sudah ada, mempermudah semuanya gitu. Jadi akan ada beberapa rumah sakit, tapi yang terutama untuk tahun depan, tahun ini pengembangan rumah sakit di Jayapura dulu. Ya, kita bangun rumah sakit lebih bagus lagi dengan meningkatkan fasilitas. Berarti nanti pusatnya Jayapura? Tidak, semuanya terpusat. Semua sama? Kan sudah provinsi. Betul. Provinsi masing-masing dong. Kan kita udah mau pemekaran nih, udah disetujuin. Jadi akhirnya dia bertanggung jawab sama provinsinya masing-masing. Ya, kita di Jayapura bertanggung jawab sama provinsi Papua. Kecuali mungkin kalau ada rujukan. Mungkin karena rumah sakit Jayapura itu lebih duluan maju, mungkin lebih maju. Nah, mungkin dari segi fasilitas dan dari segi SDM Bayangkara Jayapura lebih lengkap. Betul. Nah, ya kan gitu, berarti kemudian mungkin merujuk. Betul. Tapi tanggung jawabnya sendiri kan, provinsi sendiri. Ini rumah sakit Mimika dibangun untuk Papua Selatan ya. Mimika Papua Tengah. Nah, ya, untuk Papua Tengah. Kalau jadi. Ya kan, kalau jadi. Nah, itu dibangun di situ. Jadi Bapak Kapolri pun sangat concern untuk itu. Ya, untuk meningkatkan pelayanan agar terutama anggota-anggota Polri yang di pelosok-pelosok itu bisa disentuh gitu. Betul. Mendapatkan pelayanan yang terbaik gitu. Jadi Bapak Kapolri sangat antusias untuk tenaga-tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang dibentuk oleh Polri gitu. Oke. Ada lagi yang mungkin disampaikan, Dok? Mungkin quote-quote ininya, Dok. Quote-nya mungkin untuk bagi masyarakat umum yang mendengarkan ini ataupun menonton kita ini, jangan takut untuk berobat ke Rumah Sakit Bayangkara. Saya jamin apabila Anda berobat ke Rumah Sakit Bayangkara, Anda bakal mendapatkan pelayanan yang luar biasa. Ini contohnya, Bapak sudah pernah ke Rumah Sakit Bayangkara. Ini saya sudah merasakan dulu. Ini nggak dibayar endorse ya, Pak? Enggak, Pak. Nggak dibayar endorse. Murni, jujur, Pak. Ya. Ini nggak ada endorse ini. Malah waktu itu, Pak, anak saya keluarnya malam. Biasanya kan kalau dulu Pak ya, kalau keluar malam, enggak bisa, Pak, harus besok karena admin tidak ada. Tapi waktu itu saya tanya, bagaimana bisa keluar? Terus diwakilkan, oh bisa. Terus yang lainnya, oh enggak, nanti kami yang ngurus. Wah, ini luar biasa sekali nih Bayangkara. Jadi ini salah satu promosi gratis saya. Beliau ini salah satu promosi, saya nggak perlu membayar untuk promosi. Betul. Ya, jadi jujur karena saya alami sendiri, Dok. Terus terang saya alami terima kasih, Pak, terima kasih gitu. Tapi saya harapkan kami dari Rumah Sakit Bayangkara, kami sangat terbuka apabila ada masyarakat yang pengen berobat. Apa saja pun yang ini kami akan berikan informasi yang terbaik, apapun pelayanan yang terbaik untuk pasien-pasien kita di Rumah Sakit Bayangkara. Itu aja. Itulah tadi ngopi bareng kami bersama Karumkit Bayangkara. Apabila ada hal-hal yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat, seperti yang Pak Dokter sampaikan tadi, ada pelayanan bibir sumbing yang akan dilakukan, itu bisa langsung ke Rumah Sakit Bayangkara. Sampai bertemu
dengan narasumber yang lain di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian semua. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih.